Hai Sobat Baca, apa kabar semua? Semoga semua pada sehat hari ini. Jumpa lagi di channel nobelgrey.id. Teman-teman masih merasa susah dalam belajar, gampang bosan kalau baca buku, atau susah mengingat tentang apa yang baru dibaca tadi? Hari ini kita akan bahas lanjutan dari buku Limitless karya Jim Kwik, yang itu bagaimana cara yang efektif dalam belajar. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa untuk memiliki otak yang tak terbatas atau limitless, kita perlu mendobrak batasan-batasan yang kita buat, yaitu dari segi mindset, motivasi, dan juga metode belajar kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang otak kamu yang sebenarnya tidak terbatas. Pertama, kita akan bahas otak kita yang plastis. Kedua, kita juga akan bahas adanya otak kedua, yaitu gut. Ketiga, kita akan bahas tentang satu konsep yang disebut sebagai Pomodoro. Dan terakhir, kita akan bahas bagaimana metode belajar faster. Otak kita itu sebenarnya plastis, teman-teman. Setiap kita belajar sesuatu, otak kita menciptakan koneksi sinaptik di dalamnya. Kalau kamu merasa gagal belajar, itu artinya kamu gagal mengkaitkan antara apa yang kamu pelajari saat ini dengan apa yang pernah kamu ketahui sebelumnya, dan bagaimana cara kita menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kamu merasa ilmu itu bermanfaat pada saat mempelajarinya, tapi kamu nggak pakai ilmu itu, kemungkinan besar kamu juga nggak akan bisa mengingatnya lagi. Sama juga, kalau kamu belajar sesuatu tapi kamu nggak dapet, kenapa sih kamu harus belajar itu? Dan bagaimana kita bisa menggunakannya lagi dalam kehidupan sehari-hari? Sudah besar, kemungkinan besar otak kamu juga nggak akan nyimpennya. Plasticity itu artinya otak kamu itu mampu membentuk dirinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kuncinya, teman-teman, tahu untuk apa kamu belajar dan bagaimana kamu bisa menggunakan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari kamu. Untuk itu, kamu akan efektif kalau kamu belajar berdasarkan kebutuhan kamu. Yang kedua, sadarilah bahwa otak kamu itu nggak hanya ada di kepala loh. Di perut kamu juga ada otak kecil yang namanya enteric nervous system atau ENS. Kalau kamu punya feeling yang ada yang salah, otak inilah yang memberitahu. Jadi gut feeling ini bukan sihir, bukan sulap, bukan perdukunan, tapi ini adalah cara otak kita dalam perut yang punya cara sendiri untuk menginterpretasikan tentang apa yang terjadi di luar dan memberikan sinyal kepada otak kita yang di kepala. Coba diingat-ingat. Kalau kamu merasa ada yang salah, tegang gitu, pernah merasa perut mules, mual kan? Nah, itu tandanya otak INS kamu sedang memberitahu kalau sedang ada yang salah. Kemudian teman-teman juga ngerasa gak sih kalau baca buku kelamaan gitu rasanya capek, bosan, ngantuk gitu ya. Jadi sebenarnya otak kita juga punya batas waktu untuk fokus. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita perlu teknik yang namanya Pomodoro. Otak ternyata punya waktu yang optimal hanya 25 menit. Jadi kalau kamu melakukan tugas, lakukan hanya 25 menit saja, terus lakukan 5 menit break supaya kamu bisa terus fokus belajarnya di 25 menit kemudian. Kenapa sih Pomodoro ini perlu dilakukan? Jadi teman-teman, otak kita ini ternyata memiliki yang namanya forgetting curve dan juga cenderung mengingat dengan baik informasi di awal dan akhir saja, atau kita sebut sebagai efek resensi dan primasi. Menurut penelitian, ternyata kemampuan otak berkonsentrasi itu hanya berkisar di 10 menit atau hingga 40 menit saja. Makanya teknik Pomodoro itu dilakukan dengan 25 menit chunking atau dibagi-bagi dalam 25 menit. Kemudian otak kita juga cenderung mengingat awal informasi atau primacy effect, dan juga mengingat apa hal yang terakhir yang kita dapatkan atau recency effect.
Sekarang kita akan belajar bagaimana cara belajar dengan cepat dengan metode FASTER. Metode FASTER merupakan singkatan dari Forget, Act, State, Teach, Enter, dan Review. Langkah pertama adalah forget. Teman-teman ingat nggak pernah ada sebuah kisah tentang seorang jenderal yang datang ke orang bijak kemudian minta diajari sesuatu. Orang bijak tersebut kemudian menyodorkan cangkir teh dan kemudian menuangkan teh terus menerus hingga luber. Sang jenderal pun protes kepada sang guru. Ini udah penuh guru, kenapa diisi terus? Dan kemudian sang orang bijak pun bilang, ini juga yang akan terjadi apabila Anda tidak mengosongkan pikiran sebelum belajar. Jadi kalau misalnya ngerasa udah tahu banyak terus belajar, biasanya ada kecenderungan untuk sulit menerima hal baru tersebut. Makanya otaknya jadinya tidak akan menerima informasi baru. Tapi kalau kamu mengingat-ingat apa yang kamu tahu pada saat belajar dan dikaitkan dengan informasi yang sedang kamu pelajari, ini yang namanya belajar. Ini sebenarnya dinamakan mengembangkan cangkir kamu. Jadi mengingat kemudian dikaitkan. Baca dikaitkan dengan apa yang kamu tahu. Jadi kalau misalnya konteks cerita ini artinya kamu mengembangkan cangkir. Jadi kalau dituang, walaupun terus dituang, nggak akan tumpah karena cangkirnya terus banget besar. Terus yang kedua, dalam belajar kita juga harus lupakan hal yang tidak penting dan tidak urgent. Jadi kita fokus dalam belajar. Dan ketiga, lupakan bahwa kita punya limitasi. Saya sekarang lagi belajar piano. Saya enjoy belajarnya karena saya lupa bahwa sebenarnya saya bodoh dalam hal musik. Alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa 3 piece karya Bach, Beethoven, dan Pachelbel. Supaya belajar yang efektif, sambil belajar kita juga lebih baik untuk aktif dalam belajar seperti melakukan mencatat. Kalau saya sih sekarang caranya bikin mind map persis dengan yang saya lakukan saat ini dalam membaca buku Limitless. Cara lainnya adalah ya jalanin, praktekkan, latihan. Yang pasti ilmu itu akan mudah diingat kalau dipraktekkan dan juga yang pasti bermanfaat. Teman-teman pernah muncul perasaan tertentu ketika mendengar musik atau yang tertentu? Itu namanya anchoring. Jadi kalau kita mengkaitkan perasaan tertentu dengan informasi tertentu, informasi tersebut mudah menjadi memorable. Dan perasaan terbaik dalam belajar adalah perasaan bahagia, senang, dan semangat. Untuk itu pastikan kita memiliki semangat yang tinggi dalam belajar supaya yang kita pelajari itu dapat mudah untuk diingat. Kemudian cara yang terbaik untuk belajar sebenarnya adalah dengan mengajar. Ini benar banget teman-teman. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya itu mulai mendalami ilmu organization development karena saya dipaksa untuk mengajar dalam sebuah training. Jadi coba deh, kalau kamu diminta untuk mengajar, pasti kamu akan serius untuk belajar. Seperti yang saya lakukan sekarang. Karena saya mau sharing buku Limitless ini kepada teman-teman, ya saya pelajari terus, saya ingat-ingat, saya dalami ilmunya. Makanya saya makin paham tentang ilmu ini. Yang pasti belajar itu harus dijadwalkan, harus diniatkan. Nggak bisa kalau ya yang penting ada waktunya, ada waktu selah baru belajar. Enggak, harus diniatkan, harus dijadwalkan. Makanya enter your schedule in your calendar. Masukkanlah jadwal belajar dalam kalender. Kemudian disiplin. Nggak usah berlama-lama, mungkin 30 menit sekali setiap hari gitu ya. Minimal misalnya 1 jam atau 1 bab buku setiap hari. Yang penting masuk ke dalam jadwal kita. Yang terakhir, review apa yang telah kamu pelajari. Caranya, tulis lagi pemahaman kamu setelah kamu belajar untuk merecall pemahaman kamu. Sebelum belajar, coba recall juga apa yang kamu pelajari sebelumnya supaya bisa dikaitkan dengan apa yang akan dipelajari.
Yang pasti dalam belajar itu kuncinya adalah perubahan perilaku. Makanya kalau kamu merecall, memahami dan kemudian mempraktekannya, insya Allah kamu akan benar-benar paham dan mengingat semua apa yang kamu pelajari. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa otak kamu tuh sebenarnya tidak terbatas, dan juga sudah mulai belajar teknik sederhana untuk belajar cepat. Kemudian what's next? Apa yang kamu lakukan segera? Video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mendobrak batasan mindset kita supaya belajar kita lebih efektif. So, stay tune di channel nobelgrade.id. Salam.